Oke, halo zodiak Aries. Kembali lagi di channel aku ya. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian dan mudah-mudahan ini resonate untuk kalian. Ini aku akan membacakannya tentang bagaimana kisah cinta kalian. Bisa kalian sekarang fokuskan pada seseorang yang ingin kalian pantau atau ingin kalian aku bacakan energinya. Kemudian sebutkan namanya dalam hati aja ya. Bila perlu nama lengkapnya. Oke, kita mulai aja. Di sini aku membacakan tarot secara general ya, dan juga kolektif. Jadi tidak akan 100% sama dengan cerita kalian semua. Bisa saja pembacaan ini bukan energi kalian yang tertarik olehku. Mungkin saja nanti di pembacaan berikutnya adalah energi kalian yang akan tertarik olehku gitu ya. Sekarang kalian bisa fokuskan pada orang yang ingin kalian kepoin. Oke, sambil aku mengocok kartunya, kalian bisa pikirkan wajah orangnya. Oke, ini ada Page of Wands, kemudian ada apa nih? Three of Pentacles ya. Kemudian ada Six of Pentacles. Kemudian Queen of Wands. Lalu ada The Empress. Ada Justice. Oke. Ceritanya ini untuk kalian itu nampaknya ini hubungan baru atau baru datangnya seseorang yang menawarkan komitmen pada kalian dan ini ya sedang berlangsung gitu ya. Nampaknya baru berjalan ya, baru berlangsung. Kemudian dia juga orangnya, kenapa kalian mau membuka hati untuk si dia ini, karena di sini nampaknya dia itu orangnya humble ya, humble, baik hati ya. Kemudian dia berbaur dengan orang-orang, maksudnya tuh dia tidak sombong gitu ya, banyak teman intinya. Kemudian dia juga bekerja keras, orangnya juga gagah, sopan ya, baik hati, punya posisi atau kedudukan di pekerjaannya itu jabatannya cukup tinggi gitu ya. Atau mungkin di sini dia adalah pebisnis gitu sehingga dia dipandang orang itu berwibawa gitu, berwibawa, terus juga apa namanya, mengerti tentang segala hal gitu. Intinya pemikirannya luas ya, tidak primitif, tidak hanya berkutat pada dirinya sendiri gitu. Jadi dia orangnya mau belajar dari lingkungan luarnya. Kemudian ini ada justice. Ada sesuatu yang ingin kalian legalkan, ada sesuatu yang ingin kalian buat menjadi komitmen. Mungkin ini orang baru ya, baru datang ke kalian dan dia ingin menawarkan suatu komitmen. Nah, tapi di sini kalian masih agak bimbang gitu. Jadi kalian di sini ingin memfokuskan dulu pada
sikap atau pada dirinya yang ingin kenal gitu deh. Kalian ingin kenal dulu dengan orang ini, baru nanti kalian akan uh, lanjut ke penawaran dia untuk berkomitmen dengan kalian gitu. Oke, aku rasa seperti itu. Nih, aku akan ngambil kartu lagi. Ada Seven of Cup, kemudian Four of Wands, kemudian The Devil, The Fool. Oke, oke, empat dulu ya. Nah, di sini orang ini juga selalu kok ada di pikiran kalian dan kamu pun ada di pikiran dia. Orang ini selalu memikirkan kamu, kamu juga selalu memikirkan dia. Ada kesamaan tujuan antara kamu dengan dia, sama-sama ingin memiliki hubungan yang bahagia gitu. Atau mungkin kalian ingin segera mencapai komitmen gitu bersama ya, dan membuat hubungan kalian itu lebih bahagia, lebih komplit gitu ya. Karena di sini kalian memang sama-sama saling suka gitu, saling mencintai, juga saling mendukung atas semua keputusan yang kalian ambil. Dia mendukung apapun yang kamu lakukan selagi itu bersifat positif, dan dia juga pun dan kamu pun juga mendukung dia atas apapun yang itu mungkin bersifat positif. Bukan mungkin, tapi iya bersifat positif. Dan ini adalah orang yang menurut kamu itu berbeda dengan mungkin mantan-mantan kamu sebelumnya, atau orang-orang yang pernah uh, kenal dengan kamu. Di sini dia berbeda 180 derajat deh dengan orang-orang yang pernah kamu kenal gitu. Mungkin dulu kamu mengenal seseorang yang hanya memanipulasi hubungan, atau dia hanya memanfaatkan kamu. Nah, di sini justru dia benar-benar memberikan penawaran yang kamu tidak duga-duga di sini ya. Bahkan kamu pun sampai tidak percaya bahwa ada loh orang yang seperti dia gitu ya. Di sini dia terlalu humble, dia terlalu ya perfect menurutmu ya. Jadi di luar ekspektasi kamu untuk menilai seseorang gitu. Kemudian ini ada Two of Wands, Temperance ya. Oke, karena hubungan ini baru ya, baru terjalin, atau kalian juga baru mengenal orang ini, jadi kalian di sini memang hanya menunggu dulu, menunggu untuk paham tentang orang ini atau mengenali orang ini lebih dalam gitu, agar kalian di sini tidak akan sakit hati kembali seperti yang dulu-dulu gitu. Kalian di sini ingin meyakinkan hati kalian untuk bisa uh, menjalin hubungan dengan orang ini gitu ya. Tapi ya itu, kalian hanya menunggu aja, hanya menunggu kejelasan dari sifat dan karakter orang ini gitu ya. Intinya bukan hanya menunggu ya, tapi kalian memantau atau memperhatikan orang ini secara seksama gitu. Sifatnya, kelakuannya, tingkahnya, gaya hidupnya, kesukaannya, apa yang tidak dia sukai, dan semuanya itu kalian masih pahami ya. Tampaknya seperti itu. Kemudian ada Strength, ada Seven of Wands, ada Six of Wands. Di sini terkadang kamu masih merasa ragu-ragu. Ragu-ragunya itu justru kamu ragu pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena mungkin kamu dulu pernah merasa trauma, atau pernah sakit hati dengan seseorang, atau mungkin mantanmu ya, dengan mantanmu. Jadi kamu masih berpikir bahwa apakah hubungan yang dulu menyakitkan akan terulang lagi pada orang yang
pada orang ini gitu, pada hubungan kali ini gitu. Jadi kamu di sini masih ragu, justru kamu ragu bukan pada orang yang datang atau yang baru ini, tapi justru kalian malah ragu pada diri kalian sendiri, takut hubungan ini akan hancur atau akan sama seperti yang dulu-dulu gitu ya. Jadi di sini kalian masih berusaha untuk tetap meyakinkan diri kalian untuk memperjelas keinginan dan tujuan kalian, akankah bisa gitu ya menjalin hubungan dengan orang ini gitu. Intinya di sini kalian masih masih cari sepemahaman aja dengan dia gitu, dengan orang baru ini gitu. Dan di sini kalian masih masih saling apa ya, saling menunjukkan jati diri ya, jati diri satu sama lain. Jadi kalian di sini tidak ada yang jaim-jaiman, karena kalian di sini kan berfokusnya pada komitmen yang serius. Jadi di sini apa yang ada pada kalian atau apa adanya kalian, itulah yang kalian tunjukkan pada pasangan barumu ini gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang dibuat manipulasi seperti itu. Intinya inilah aku dan inilah dia gitu. Semuanya jujur gitu ya. Terus ada judgment di sini. Kemudian ada the hangman, ada six of wands. Oke. Jadi dari sekian ya, mungkin entah sekian banyak atau dari sekian orang-orang atau mantan-mantan kamu atau hubungan kamu yang dulu, ternyata hubungan yang ini dengan orang yang ini, orang baru ini, ternyata membuat kamu berpikir berbeda atau kamu menilai suatu hubungan itu jadi berbeda karena orang ini. Jadi intinya orang ini tuh bisa merubah perspektif kamu tentang suatu hubungan. Ya, mungkin kemarin hubungan kamu terlalu toksik, jadi kamu tadi kan merasa takut ya akan dirimu sendiri, akankah bisa hubungan ini menjadi lebih baik dan berbeda dengan yang dulu-dulu. Nah, di sini jadi kamu dirubah atau bisa merubah pola pikirmu atau mindset kamu tentang suatu hubungan gitu. Dan ini benar-benar di luar ekspektasi kamu, ternyata benar dia bisa membuat kamu tuh berpikiran berbeda tentang suatu hubungan, tentang tujuan hubungan gitu ya. Ini benar-benar di luar dugaan kamu, ternyata hubungan yang seperti ini loh yang sehat gitu ya. Ternyata hubungan yang seperti ini loh yang kamu mau dan yang dia mau. Ini ternyata cocok gitu ya. Hubungan yang cocok gitu. Intinya tidak saling menyakitkan, tidak saling melelahkan ya, tidak saling menjatuhkan, tapi benar-benar hubungan yang sehat gitu. Dan sebentar lagi mungkin kalian akan saling bertemu dengan keluarga masing-masing gitu, atau di sini kalian juga akan pergi ke suatu tempat bersama-sama untuk ya sekadar liburan atau hangout atau ngedate gitu ya. Seperti itu. Intinya kalian di sini akan merefreshingkan diri dan membuat hubungan kalian lebih dekat, lebih mengerti satu sama lain ya, lebih memperdalam lagi karakter masing-masing pasangan gitu. Oke, di sini ada apa nih? Seven of Swords. Kemudian Ace of Pentacles, kemudian ada The Emperor. Oke, kalau di sini sih aku pengen ngasih kalian selamat sih ya, karena kalian sudah menemukan pasangan yang menurut kalian ini benar-benar udah perfect deh, udah klop gitu ya, udah kalian banget gitu yang kalian inginkan, ternyata hubungan yang seperti ini gitu. Karena di sini kalian ataupun dia akan berusaha bagaimana caranya hubungan ini akan tetap terjalin gitu ya. Kalau nanti ada suatu masalah atau misalkan apa ya, datangnya suatu kecemburuan di antara kalian itu, intinya siapa yang
dicemburui gitu, atau yang akan membuat salah paham, itu akan memberikan kejelasan bagaimana caranya, bagaimanapun caranya, eh, kalian akan menjelaskan secara detail agar pasangan kalian ini tidak akan cemburu atau salah paham terhadap kalian, seperti itu ya. Dan ini ceritanya bisa vice versa ya, bisa ini cerita tentang kamu atau dia. Intinya ini hubungan antara kamu dan dia gitu. Kemudian ada Ace of Pentacles ya. Jadi kalian nanti di sini akan merasa bahagia banget deh, merasa beruntung banget deh. Ternyata kalian sudah menemukan jodoh yang tepat, jodoh yang kalian inginkan, jodoh yang cukup deh untuk eh, tidak meminta lebih dan tidak kurang juga gitu. Jadi ini cukup gitu. Bahkan sesuatu yang cukup ini pun bisa membuat kalian bahagia satu sama lain, saling melengkapi gitu ya. Karena aku rasa di sini kemarin-kemarin kalian memiliki hubungan yang toksik atau melelahkan itu karena di hubungan kalian masih ada yang saling ego dan ingin merasa lebih dari pasangan kalian atau meminta lebih dari pasangan kalian. Makanya hubungan yang kemarin-kemarin itu tidak berjalan dengan semestinya seperti itu. Dan tenang aja, orang ini itu orangnya dewasa ya, dewasa, kemudian berpikirnya logis dan rasional. Dia tidak akan semena-mena terhadap kamu atau menginginkan kamu seperti apa maunya dia. No, tapi dia justru akan menuntun kamu sebaiknya seperti ini gitu. Jadi dia tidak akan menjudge kamu, tapi justru akan membimbing kamu gitu. Karena di sini dia orangnya dewasa banget dan pola pikirnya itu tidak hanya berkutik pada emosi atau keinginan dia sendiri, tapi juga dia akan mempertimbangkan perasaan kamu, terus mempertimbangkan orang-orang di sekitar kamu atau keluarga kamu gitu ya. Jadi akan ada banyak pemikiran-pemikiran atau apa namanya tuh, kalau misalnya dia ingin atau harus mengambil suatu keputusan, dia tidak akan mengikuti ego dia, tapi dia akan memikirkan dari perspektif orang lain juga dan memikirkan juga misalnya keluarga besar, akankah keluarga besarnya mau menerima seperti ini, seperti itu gitu. Jadi akan banyak opini-opini untuk dia bisa mengambil keputusan yang terbaik gitu ya. Jadi intinya dia di sini tidak akan mengambil keputusan apapun itu secara sepihak atau secara ego dia. Tapi jika butuh suatu keputusan yang memang harus dia sendiri yang menanggungnya, dia akan tanggung jawab gitu. Dia akan menerima semua tanggung jawab atas apa yang dia ambil keputusannya itu gitu ya. Jadi cocok banget deh dia kalau misalnya eh, kalian jadikan pasangan yang memang untuk komitmen serius gitu. Tapi intinya gini, jangan terlalu terburu-buru ya. Kalian harus kenali dulu orang-orang yang memang berniat mendekati kalian gitu. Karena kan tidak semua orang yang mendekati kalian itu ternyata ini loh yang seperti aku bacakan tarotnya. No, kalian pahami dulu jika memang kalian sudah ada insting, oh ternyata ini orangnya, ya siapa tahu mungkin dia gitu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk menentukan atau uh, memilih orang yang akan menjadi partner komitmen kalian gitu ya. Oke, di sini aku akan mengambil satu oracle, langsung wedding sini keluarnya ya. Oke, mungkin tidak langsung akan wedding atau menikah ya. Bisa jadi hubungan kalian itu akan meningkat level seperti itu ya, meningkat level. Jadi misalnya yang tadinya baru berkenalan itu bisa jadi ternyata pacaran atau mungkin langsung tunangan seperti itu. Atau mungkin yang sudah berpacaran itu nanti akan dilamar ya, tunangan, atau bahkan bisa langsung ke wedding gitu. Jadi
tetap berdoa saja pada Sang Maha Kuasa untuk diberikan jodoh atau calon ya, atau partner hidup itu yang terbaik untuk kalian, karena di sini kartunya ada wedding. Ada kemungkinan kalian akan segera untuk melaksanakan pernikahan, atau intinya menaikkan level hubungan kalian gitu pada orang yang baru kalian kenal gitu. Nah, karena di sini orang yang baru kenal ya, aku kasih saran sih ya jangan terlalu terburu-buru. Bisa kalian jajahi pelan-pelan ya. Oke, karena di sini kan dari kartu itu tidak ada yang memaksa untuk kalian harus memilih orang ini, no, tapi bisa kalian pertimbangkan dan kalian pahami dulu karakter masing-masing gitu ya. Oke, zodiak Aries, jika pembacaan aku ini itu resonate dengan kalian, dengan situasi kalian, silahkan diambil cerita yang baik-baiknya atau saran yang baik-baiknya. Tapi jika ada saran atau pesan yang buruk, bisa kalian jadikan antisipasi, atau mungkin juga bisa kalian jadikan suatu ya banding ya, suatu pembanding gitu untuk kalian mengambil keputusan. Oke. Kalau belum resonate, ya udah nggak usah dipaksakan. Mungkin pembacaan kali ini bukan energi kalian yang tertarik olehku. Ada kemungkinan nanti di pembacaan berikutnya, siapa tahu pembacaan energi kalian lah yang akan terbaca olehku. Oke. Maaf untuk apabila aku banyak kata-kata atau pengucapan yang jelimet atau belibet ya, sehingga kalimatnya itu diulang-ulang. Maaf ya, karena kadangan aku kadang tiba-tiba ngeblank gitu, dan lupa kosakata. Jadi mohon pahami ya, dan aku minta maaf kalau cara bicara aku itu agak kagok gitu ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua zodiak Aries, dan bye-bye.